Selamat malam pemirsa, kasus prostitusi kembali mencuat setelah kemarin sempat kejadian beberapa hari yang lalu. Ada seorang anak yang masih berusia 13 tahun menjadi korban ruda paksa sejumlah anak-anak yang masih di bawah umur. Sangat disayangkan. Ternyata di dekat lokasi hutan kota di kawasan Cilincing, Jakarta Utara tersebut ada tempat prostitusi yang mana saat ini Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meminta bahwa seluruh tempat prostitusi di ibu kota harus dihentikan. Wakil Gubernur DKI Jakarta yang mengatakan ya, tapi kemudian kita akan melihat apakah ini kemudian hanya menjadi pepesan kosong semata atau kemudian juga diimplementasikan dengan baik. Pertanyaan berikutnya kemudian, apakah kemudian penutupan dari sejumlah aktivitas prostitusi ini bisa kemudian berhanguskan berbagai tindakan prostitusi. Kita akan bahas dalam catatan demokrasi dengan sejumlah narasumber kami. Menyambung juga dengan tema kita pada malam hari ini. Kalau kita lihat tadi Andro juga sempat sampaikan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta sempat memerintahkan akan melakukan penutupan sejumlah tempat prostitusi. Salah satunya juga yang berada di wilayah Cilincing. Dan memang kalau kita lihat kemarin ini sempat adanya penertiban ya lokasi prostitusi di kawasan Cilincing. Kita lihat berikut ini. Kita lihat ini ada 3 blok ya, 3 blok selebihnya itu pemukiman, tetapi pemukimannya pun bertumpuk. Di atasnya tempat tinggal, di bawahnya tempat usaha. Nah itu yang ada di tempat ini. Kita bisa lihat sendiri kondisinya. Tapi memang area ini menjadi tidak sehat karena di sini juga banyak anak-anak. Warga sebahagian itu warga berumah tangga dan memiliki putra-putri, akhirnya mereka melihat hal-hal yang tidak pantas mereka lihat di usianya. Nah, ini yang kita khawatirkan kalau terus dibiarkan, maka anak-anak akan tumbuh dengan kondisi mental yang kurang tepat untuk masa depan. Saya kira itu. Malam ini pun kita lakukan tahap pertama, akan ada kelanjutan, terus kita akan lakukan, dan mungkin dalam waktu tidak lama kita akan lakukan operasi yang lebih besar. Mungkin terkait dengan tempatnya. Bila memang nanti tetap mereka melakukan pelanggaran, mungkin kita akan lakukan penertiban terhadap bangunan yang digunakan tempat usaha tanpa izin. Bangunan yang digunakan tempat usaha tanpa izin. Untuk rumah tinggal nggak ada masalah, tapi yang dijadikan tempat usaha tanpa izin ini yang akan kita lakukan tindakan-tindakan penertiban. Langsung bertindak ya dari Kasat Pol PP DKI, tapi kami sangat berharap bahwa dari Pemprov DKI Jakarta juga proaktif, tidak menunggu kasusnya viral terlebih dahulu kemudian turun ke bawah. Tadi kan yang membahayakan bukan hanya efek secara psikologi sosialnya, tapi juga anak-anak di sana masih banyak di permukiman tersebut, Maria. Nah itu yang dikhawatirkan. Maka dari itu kalau kita ketahui bersama kemarin juga sempat disampaikan oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Riza Patria menyampaikan bahwa jika ada kemudian meresahkan warga sejumlah aktivitas prostitusi, laporkan kepada kami dan akan kami bubarkan. Ini kita dengarkan terlebih dahulu pernyataannya. Ya kita tentu tidak memperkenankan ya adanya prostitusi di Jakarta, di bumi Indonesia, bahkan di mana saja. Apalagi terkait anak-anak kita yang masih remaja, kita harus jaga dan itu perbuatan yang tidak diperkenankan. Dan silakan masyarakat, warga, teman-teman wartawan, media sampaikan kepada kami apabila mengetahui ada tempat-tempat prostitusi di Jakarta akan kami tutup semua. Sampaikan saja, kita akan tutup semua. Ya langsung saja kalau begitu kita diskusikan hal ini. Sudah hadir sejumlah narasumber di meja catatan demokrasi. Langsung kita sapa saja. Sudah hadir di meja catatan demokrasi ada Bang Syarif, anggota DPRD DKI Jakarta. Assalamualaikum, selamat malam Bang. Dan juga sudah ada Kiai Haji Holil Nafis, Ketua MUI. Assalamualaikum Pak Kiai. Dan Bang Ahmad Nur Hidayat, pakar kebijakan publik. Selamat malam. Waalaikumsalam. Kami juga menghadirkan Kepala Divisi Advokasi LBH GP Ansor, Bapak Dendi Zuhairil Finsa. Assalamualaikum Pak Dendi. Waalaikumsalam. Kita bisa sekalian cek audio Pak Dendi. Cek ombak juga ini Pak. Tes. Wah suaranya sudah lantang Pak, terdengar. Kemudian ada Ibu Yayang Cenur, seniman, luar biasa. Assalamualaikum. Selamat malam Bu Yayang. Selamat malam Bu Yayang. Sehat Ibu? Sangat sehat. Ada juga pegiat media sosial Mas Rudi S. Kamri, yang terus vokal di jagat maya. Mas Rudi, kalau Anda melihat fenomena prostitusi ini, ketika Wagub mengatakan kami akan menutup seluruh tempat prostitusi di ibu kota, menurut Anda apakah ini pepesan kosong semata atau akan ada realisasinya tindak lanjutnya? Yang pertama saya tidak tahu ya, apakah ini akan menjadi realisasi, karena menurut saya kalau kita melihat bahwa
ini kalau kita judulnya nih, karya terakhir Pak Anies gitu ya. Ini kan sebenarnya sudah merupakan janji kampanye dari beliau waktu itu. Nah, pertanyaan saya, kenapa akhir-akhir ini saja dimunculkan itu? Kenapa enggak setahun 2 tahun lalu dibereskan semua? Pada prinsipnya saya juga tidak sependapat dengan adanya lokalisasi atau prostitusi. Memang jujur saya tidak tahu masih adakah lokalisasi prostitusi di Jakarta ini. Dulu pernah ada yang namanya Keramat Tunggak. Ada juga komplek Boker atau apalah di Jantung. Sekarang saya nggak tahu masih ada atau tidak. Tapi kalaupun ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan, Mas Andrew sama Mbak Maria. Yang pertama adalah karena ini dilakukan pada injury time kepemimpinan Pak Anies sama Pak Riza di Jakarta, jangan salahkan kalau ada nuansa politis dalam langkah beliau yang kali ini. Gitu loh. Jadi pasti ada persepsi masyarakat seperti itu. Meskipun ini sudah janji sejak awal kampanye, ya, untuk itu kan rakyat ya DKI. Dari tahun Januari tahun 2017 saya sudah membaca berita itu. Nah, yang kedua, ini karena injury time, saya ingat pada saat Ibu Risma waktu itu menutup prosesi Doli di Surabaya membutuhkan waktu 4 tahun dalam mempersiapkan sosialisasi ke masyarakat, ke PSK, ke segala stakeholder yang ada. Itu pun ternyata tidak berhasil 100%. Nah, kalau ini hanya ditutup saja, tidak ada penyelesaian atau jalan keluar yang komprehensif, itu akan memindahkan masalah saja. Jadi jangan salahkan nanti kalau hanya ditutup, itu mereka akan bergerak ke masyarakat. Masyarakat ke rumah kos-kosan, liar, tak terkendali. Gitu loh. Itu yang terjadi. Jadi saya menuntut adanya penyelesaian yang komprehensif dari Pemda. Jangan hanya ditutup dan itu akan menjadi beban bagi gubernur selanjutnya. Penyelesaian yang Anda maksud seperti apa, Bang Rudi? Yang seperti di Bu Risma waktu itu. Mereka para PSK ini diajari dulu, dilatih dulu. Kemudian disiapkan mentalnya dulu, disalurkan ke segala penjuru dan sebagainya. Nah, dan kemudian ini kan bukan hanya PSK-nya, ada juga mungkin anak-anaknya disiapkan dulu sekolahnya di mana. Sebagai catatan Mas Andrew, Mbak Maria ya, kasus penutupan Doli itu ternyata tidak 100% sukses, bahkan 50% saya belum yakin. Yang terjadi pemindahan PSK dari Doli, ex-Doli ke berbagai kota atau pulau-pulau di luar Jawa. Ini yang harus kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara parsial, hanya Jakarta selesai. Bisa juga dia pindah ke Tangerang, pindah ke Depok, ke daerah-daerah penyangga yang lain. Artinya saya menyarankan kalau itu benar harus ada penyelesaian komprehensif, jangan terburu-buru. Karena ini menyangkut masalah warga negara Indonesia loh. Anda melihat ini terburu-buru? Sekarang kok baru beberapa minggu terakhir ini saya melihat itu dimunculkan kembali. Atau mungkin karena kasus kemarin ada anak umur 13 tahun itu, pemicunya atau saya tidak tahu. Tapi yang jelas yang saya tahu ini sudah dijanjikan di awal dan itu belum diselesaikan. Dan itu yang ingin saya sampaikan. Pak Syarif harus komentarin apakah ada muatan politis di balik kenapa di ujung akhir jabatan tiba-tiba menertibkan prostitusi di DKI Jakarta? Ya, menurut saya tidak ya. Kalau sekedar janji saya lihat di 23 kerja janji itu tidak ada. Berarti apa yang disampaikan Anies waktu itu pada Januari tahun 2017 ada rekam jejaknya Pak. Berarti itu hanya omong kosong. Tidak, saya dulu katakan janji dulu ya. 23 kerja janji tidak ada. Tetapi kemudian harus dicatat. Tapi dalam kampanye disampaikan loh Pak. Beda Pak, beda kampanye yang terdokumentasi yang menjadi program kerja yang ditagih dengan yang berhadapan-hadapan. Bukan hanya pada jadi dengan DPRD. Tapi masyarakatnya melihat itu. Kalau soal memberantas prostitusi itu tidak janji kewajiban. Oke, iya oke. Gitu loh. Pertanyaan saya satu, kenapa dilakukan pada akhir sesi tinggal hanya hitungan hari? Ya. Berapa hari lagi Pak? Saya tanya berapa hari lagi? Kita mundur ke belakang. Tunggu dulu, pertanyaan saya. Berapa hari lagi pemerintahan Pak Anies selesai? Enggak ada 20 hari. Enggak ada 20 hari. Enggak ada. Sekarang belum tuntas, mau dimunculkan sekarang. Jadi jangan salahkan kalau ada persepsi publik bahwa ini ada aroma politis. Apalagi menyangkut dengan menurut posisi saya seorang Anies. Ada yang lebih dahsyat lagi buat soal ini sebetulnya kita masih ingat soal Alexis umpamanya. Kalau yang ini itu menurut saya
reaktif aja, Mas Budi. Reaktif, triggernya tadi di tempat di Rawamangun Cilincing itu ada pemerkosaan. Kemudian ada statement dari Pak Wakil Gubernur akan menutup semua. Kalau soal prostitusi kewajiban, nggak perlu janji. Di dalam ketentuan undang-undang, Pemda itu mengatakan kewajiban Pemda adalah menjalankan peraturan dan ketentuan. Peraturannya prostitusi Kalau itu mutlak kewajiban harus Pemda, kenapa harus dilakukan tidak dari 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, atau setahun yang lalu? Kenapa dilakukan pada injury time? Itu pertanyaan saya, Pak. Menurut saya tidak injury time, tidak. Kan kurang berapa hitungan hari, Pak? Bagaimana tidak injury time? Enggak ada kaitan dengan itu. Saya katakan tadi adalah Jadi triggernya ini persepsi Bapak, tapi Iya. persepsi masyarakat ada kaitannya ke sana. Ya boleh saja kalau persepsi boleh. Tapi ya. ada progres Pak Sarif sebenarnya. Penertiban prostitusi di DKI Jakarta ada progres tidak selama Pak Anies menjabat? Catatan saya terkait dengan penegakan perda ini kan beda Pak Budi. Pemda itu instrumennya adalah perda ketertiban umum, bukan prostitusinya. Jangan salah baca juga. Kalau dikatakan progres adalah mengukurnya dari penegakan perda tentang ketertiban umum. Jadi pada waktu misalnya tadi satpol mendatangi tempat prostitusi, itu bukan bentuk prostitusi menurut saya. Ini mengganggu ketertiban umum. Kalau prostitusi itu kerjaan polisi Pak Budi. Bukan pekerjaan Pemda, jangan salah baca. Pemda itu hanya menegakkan perda tentang ketertiban umum. Ketika misalnya ada mucikari atau apa, itu dibuangnya ke panti sosial nggak ditangkap, nggak dihukum dia, Oke, ditaruh di Pak, panti sosial. begini, Pak Beda Sarif. dengan yang Mohon maaf, dalam konteks prostitusi yang besar itu. Pak Sarif, ini kan statement dikeluarkan oleh Wakil Gubernur. Betul. Oke, ya toh, akan menutup semua prostitusi. Nah, oke, saya akan beralih, tidak mau politik. Saya mau tanya, apakah roadmap penyelesaian penutupan ini sudah komprehensif atau belum? Bapak sebagai DPRD pasti sudah tahu. Betul. Sejauh mana? Apakah ada rencana penyaluran pendidikan skill dari para PSK itu? Bagaimana? Saya pengen tahu karena rakyat perlu tahu. Sepengetahuan saya Pak, waktu ini kita ada jurisprudensinya waktu di Surabaya. Ya. Bu Risma melakukan sosialisasi ke masyarakat, ke media, ke beberapa stakeholder. Apakah ini sudah dilakukan? Ini yang saya katakan. Meskipun secara volume tidak sebesar di Surabaya gitu. Silakan. Iya. Mas Syarif. Sekali lagi tadi saya mulai dari latar belakang Pemda untuk mengurusi itu, prostitusi kan tanya roadmap. Tidak ada Pak Rudi. Karena Pemda itu ketertiban umum, prostitusi bagian polisian, tindakan Artinya prostitusi. aktivitas dari prostitusi itu kemudian tidak ada yang dilanggar kalau kita melihat perda? Ada kan tadi ketika ada laporan Pak Budi, maka Pak baca dengan cermat pernyataan Pak Wagub itu mengatakan kalau ada laporan kita tindak. Tidak prostitusi ya bukan, jadi hanya penegakan ketertiban umum. Beda Pak Budi, karena kalau ditanya roadmap tidak ada. Kalaupun ada roadmap dikatakan bukan konteksnya penindakan ya, tetapi pembinaan, ada panti-panti sosial yang setiap minggu itu lakukan pembinaan. Pak Arif, mohon maaf Pak Sarif. Di Jakarta ini masih adakah lokalisasi prostitusi? Kalau dikatakan resmi tidak ada. Sudah tidak ada? Tidak ada. Yang diberantas yang mana sekarang? Justru yang sekarang sedang dirisaukan adalah prostitusi-prostitusi yang tidak diresmikan dan mengganggu ketertiban. Dan itu ada? Ada. Tadi kan kelihatan Rawamangun Cilincing misalnya. Oke. Sebelum ini misalnya Kalijodo misalnya. Oh, Kalijodo, oke. Kalijodo itu kan nggak diresmikan oleh pemerintah. Dia dengan backingan oknum kemudian hidup bertahun-tahun. Kecuali Keramat Tunggak ya. Kalau Keramat Tunggak kan dibikin oleh gubernur di zaman Bang Sutioso, Ali. oke. Ya. Ya, Pak, Bapak DPRD, mungkin Ya, sekali ya. sebagai rakyat Jakarta saya menanyakan, ini PSK ini Pak, prostitusi, ini sekarang ini zaman era sekarang, bukan hanya dilakukan di komplek, ada juga yang online. Bagaimana menanggapi Pemda hal ini? Ya itu ya tadi saya katakan di awal tadi ya bahwa perkembangan prostitusi lebih cepat daripada yang kita duga. Dari kita duga lebih cepat. Jadi artinya DPRD belum mempunyai konsep untuk tidak ada. Tadi sekali lagi Pak Budi, kita tempatkan proses dalam konteks ini adalah mengganggu ketertiban umum. Kalau tidak ada laporan tidak bisa. Beda dengan polisi, prostitusi ada. Dia langsung mestinya razia. Karena itu di dalam Porkominda kita tanya misalnya ada kepolisian, ada kejaksaan ya, ada gubernur ditanya dalam konteks seperti itu. Kalau untuk
ke Pemda sendiri tidak ada. Untuk membidangi menangani prostitusi tidak ada. Tapi kalau mekanismenya jemput bola dan prostitusi merajalela di ibu kota, tindak lanjutnya seperti apa? Karena efeknya bisa kemana-mana. Sesaat lagi ditanggapi hanya di Catatan Demokrasi, pemirsa. Ya, kita menyambung pertanyaan tadi, Bang Syarif. Jadi artinya kalau hanya menunggu laporan, tidak menjemput bola, tapi kalau sudah merajalela bagaimana? Ya kalau sudah merajalela memang harus kerjasama. Tidak bisa Pemda sendirian melakukan itu. Menurut saya ya jangan jadi jagoan neon lah. Tapi DPRD mendorong itu nggak? Ya, DPRD ya mendorong mendorong. itu Di situ kan ada Forkominda, di dalamnya tuh ada Kodam Jaya, ada kepolisian, ada kejaksaan. Kalau kadang juga harus hati-hati juga Mbak Maria, nangkep orang bukan PSK gitu banyak. Siapa Pak? Banyak, misalnya ada razia, contoh saja razia di Taman Lawang gitu ya. Itu main tangkap aja bukan PSK ditangkap. Bukan PSK, orang lagi jualan kira-kira gitu, Bunda, lagi jualan ketangkap dibawa ke panti. Lalu dia ngadu ke LBH, ngadu ke sana sini, salah tangkap. Karena itu ada Forkominda di sana, ada kejaksaan, ada Kodam, tidak cukup hanya Pemda saja yang mengandalkan pada penegakan perda. Kalau soal prostitusi ya, memang agak rumit prostitusi ini, harus semua lembaga, semua stakeholder harus dilibatkan. Karena Pemdanya bisa menyentuh persoalan ketertiban umumnya, bukan prostitusinya. Jangan salah baca ini. Bu Yayang, apakah Anda juga melihat bahwa aktivitas prostitusi ini begitu mengganggu ketertiban umum? Silakan langsung saja boleh Bu. Langsung saja Bu. Langsung saja. Enggak, saya juga bertanya-tanya bagaimana bisa terganggu ketertiban umum itu. Apanya yang mengganggu ya. Dan kalau yang ditekankan pada prostitusi, kok perempuan mulu yang disalahin ya. Yang laki-laki yang pulang pagi gimana? Dia satpam, dia pulang pagi, terus gimana? Perempuan-perempuan juga banyak yang pulang pagi, dari mana gitu? Mungkin dia biliar, mungkin tapi dia aman-aman, mungkin dia juga perawat yang shiftnya sudah selesai. Jadi bagaimana mendeteksi bahwa ini perempuan ini pulang pagi. Laki-laki pulang pagi kok nggak diapa-apain, kok nggak disebut sama sekali. Padahal prostitusi itu ada karena laki-laki. Ada demand and supply kan. Selama laki-laki itu punya hasrat yang tidak bisa disalurkan secara legal, pasti ada prostitusi. Dan itu pekerjaan yang sudah lama sekali, dari tahun 0, dari tahun belum ada almanak, dari tahun Nabi Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Muhammad, nggak pernah terberantas. Jadi apa masalahnya? Kalau yang dibicarakan tentang membubarkan lokalisasi, ya itu nggak ada kan lokalisasi lagi, nggak ada semenjak dibubarkan Pramatungga, Boker, Prapanca, Alexis yang baru-baru ya, yang dulu kan Jompongan, nggak ada lagi lokalisasi, malah bahaya sekali nggak ada lokalisasi itu karena lokalisasi itu sebetulnya untuk memonitor kesehatan, keselamatan para pelacur. Nah sekarang kalau pelacur-pelacur itu online, panti pijat, di jalanan, itu bagaimana mengontrolnya? Bagaimana mengontrol ketertiban umum? Nggak bisa lagi, jadi saya nggak ngerti kenapa mesti membubarkan lokalisasi itu sekarang. Nggak ada gunanya. Bu Yayang, tapi kan ada juga yang mengatakan jangan-jangan ini bentuk pelegalan dari prostitusi dibalut dengan lokalisasi. Kalau ada pihak yang mengatakan seperti itu, Bu Yayang? Ya apa boleh buat, itu realitasnya bahwa itu sebuah pekerjaan. Perempuan-perempuan itu kan bekerja untuk survive dirinya, survive keluarganya. Dan moralnya itu adalah dia mesti menjaga kehadirannya. Dia kan ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan harus berusaha untuk hidup. Jadi kalau dia bisanya menjadi prostitute, ya sudah, apa boleh buat? Karena dia nggak bisa yang lain, nggak bisa pekerjaan yang lain, dan juga tidak ada pekerjaan lain yang dia bisa lakukan. Bagaimana dengan kemudian diarahkan dengan berbagai keterampilan tadi? Bagus sekali itu, bagus sekali. Tapi itu kan tidak membubarkan prostitusi,
Karena prostitusi itu akan selalu ada. Dari dulu sampai sekarang, sampai kapan-kapan juga ada. Itu kan laki-laki yang mengadakan prostitusi, bukan si prostitusi yang bilang, dan jangan salah ya, prostitut itu nggak mudah loh, nggak gampang loh. Melakukan seks tanpa suka sama suka, tanpa cinta, susah loh itu. Jangan salah, itu pekerjaan yang sulit sebetulnya. Jadi menurut Bu Yayang, posisi perempuan ini apakah memang mereka dengan kesadaran mengeksploitasi karena pertimbangan tekanan hidup, kebutuhan ekonomi, atau ada faktor lain yang memicu mereka untuk terpaksa memilih jalan hidup ini? Macam-macam. Antara lainnya itu tidak ada pekerjaan lain dan mereka harus survive. Dan itu yang mereka tahu, mereka bisa. Banyak kan unemployment, jadi ya bagaimana orang mau kerja di pabrik misalnya juga udah penuh, mau jadi pembantu rumah tangga yang udah nggak bisa juga gitu. Jadi memang itulah jalannya. Mas Andrew, mungkin saya izin menambahkan dari Mbak Yang tadi bahwa itu yang saya katakan dari Pak Syarif bahwa harus ada langkah-langkah komprehensif, roadmap bagaimana orang-orang, katakanlah tidak ada lokalisasi. Orang-orang ini dibina di mana, diarahkan kemana gitu. Jangan hanya PSK ini, oknumnya perempuan ini dimajukan. Usernya aman-aman saja gitu loh. Saya setuju itu dia ditutup atau diarah, tapi harus ada upaya komprehensif dari Pemda untuk menyalurkan dan mempersiapkan mereka untuk dunia baru. Yang dikatakan Bu Yayang, tidak mudah menjadi seorang pelacur, itu nggak mudah gitu. Jadi artinya semua pendekatan apapun lah, kata tadi Pak Khalil sebelum kita ketemu udah ngobrol bahwa dalam bentuk apapun, segmen apapun nggak dibenarkan. Oke, saya setuju. Tapi kita sebagai warga bangsa ini Pak, harus mempersiapkan mereka, jangan sampai mereka ditelantarkan hanya sekedar dibuang seolah-olah mereka bukan warga bangsa. Harus ada upaya komprehensif, itu yang saya tuntut. Jadi Sepakat? kalau menurut saya begini, kita harus bisa membedakan apa itu prostitusi, apa itu lokalisasi. Bukan berarti satu perbuatan yaitu prostitusi yang sudah ada dari zaman dulu dan itu tidak bisa diberantas. Karena tidak bisa diberantas kemudian dilokalisasi. Itu dua persoalan yang berbeda. Jadi saya ingin menceritakan di sini Mas Andro, Mbak Maria, saya ini tinggal di daerah Keramat Tunggak. Saat itu waktu saya kecil itu belum ditutup. Itu ditutupkan baru kemudian tahun 2000-2001. Bang Yos namanya, Bang Yos, betul sekali. Saya ingin ceritakan sedikit pengalaman. Waktu kami masih itu aktif ya, waktu itu saya kecil saya ingat sekali orang tua saya bilang, saya tanya ini tempat apa? Orang tua saya bilang ini tempat orang sakit. Jadi pemahaman orang-orang yang di sekitar ya karena by policy ya tidak bisa berbuat apa-apa, sudah dilegalkan, mereka menyembunyikan ini tempat orang sakit. Orang sakit seperti rumah sakit, persepsi saya. Kemudian saya masuk SMP dan saya melihat teman-teman saya di SMP karena gini, kita ini tidak mendiskriminasikan antara orang yang tinggal di lokalisasi untuk bersekolah. Jadi teman-teman saya itu banyak yang rumahnya itu berada di Keramat Tunggak. Bahkan saya kemudian ketika dewasa saya tanya, apa profesi orang tuanya? Mucikari. Nah saya melihat begini, ada problem besar bagi kami anak-anak ketika kami berada di dekat lokalisasi. Apa itu? Yang pertama, kami ini jauh lebih badung dibandingkan sekolah lain. Kenapa? Karena kami berinteraksi dengan miras biasa. Dengan narkoba di dalam itu ada. Jadi lokalisasi itu tempat segalanya. Baik itu miras, narkoba, dan itu ada backing-backingannya. Kita kenal. Bahkan di sekitar lokasi itu banyak miras-miras yang selubungan di mana anak-anak bisa minum di situ. Jadi saya merasa ngelihat, pertama ya, saya ngelihat kok ini kita kalau bandingkan dengan anak-anak lain, kalau secara keterampilan dan kecerdasan kita jauh. Kenapa? Karena kita interaksinya nggak seperti itu. Jadi yang saya ingin katakan adalah ini contoh real bahwa lokalisasi yang disebutkan Keramat Tunggak itu banyak memberikan efek buruk terutama bagi anak-anak seusia kita, psikologis. Dan yang kedua saya katakan sekarang jauh berbeda. Sekarang sudah menjadi Islamic Center Keramat Tunggak itu. Saya tiap pagi olahraga di situ. Saya ajak anak saya yang kecil di situ. Karena satu pengalaman yang saya nggak bisa bawa anak saya yang perempuan saya ajak ke situ untuk jalan-jalan di Islamic Center. Dan saya melihat itu menimbulkan multiplier ekonomi. Karena di sekitar masjid itu ada UMKM yang berkembang. Dan kita tidak lagi melihat satu kejahatan di mana ada toko-toko miras remang-remang di sekitar situ, tidak. Dan di sekitar jalan kami ini biasanya ada pemabuk, ada pecandu meninggal. Dan sekarang kondisinya sudah berubah, tidak ada lagi. Masjid sekarang jadi penuh.
Jadi orang jauh lebih religius di Jakarta ini, minimal yang saya ceritakan adalah di lokasi dekat Islamic Center. Ini adalah satu hal yang positif ya, dengan lokalisasi ditiadakan secara policy, kami melihatnya satunya memberikan dampak positif. Nah oleh karena itu kami sebagai kebijakan publik mengatakan bahwa jangan Anda bicara lokalisasi itu baik. Anda lihat dari sisi anak-anak, Anda lihat dari Mas sisi Dayat, lingkungan. saya harus meluruskan dulu. Apa yang Anda ceritakan oke, sebagai cerita masa lalu, saya terima. Tapi tidak relevan dengan masalah yang kita bahas sekarang. Yang saya tuntut sebetulnya adalah harus ada upaya humanis dari Pemda supaya orang-orang ini disalurkan, karena ini manusia loh. Mereka saudara kita loh. Jadi disalurkan supaya ada skill sehingga bisa mandiri, sehingga bisa beralih profesi yang lain. Kalau tidak, hanya memindahkan penyakit sosial masyarakat ke tempat lain. Masalah di Kramat Tunggak saya setuju. Di situ ada Islamic Center, UMKM tumbuh. Maksud saya seperti itu. Itu yang saya tanyakan pada Pak Syarif, roadmap-nya apa? Agar orang-orang ini tidak termarginalkan. Ini manusia. Jadi supaya penyakit-penyakit yang ada derita saya kira tadi begini tidak. Pak, persoalannya kenapa orang jadi prostitut? Tadi Bunda Yayang sudah katakan, lebih banyak berdasarkan survei itu 67% faktor ekonomi. Ya. Yang kedua juga karena faktor dia suka bisnis, dia enjoying. Tapi kita bicara ekonomi, apakah ini hanya sekedar pekerjaan dari Pemda DKI? Ketika harga BBM naik, orang di PHK misalkan. Kemudian pemerintah tidak memberikan fasilitas yang cukup. Kemudian orang akhirnya kaum perempuan terutama berpikir sederhana. Karena dia tidak punya keterampilan. Saya kira Pak, betul jawabannya di situ. Kita harus buat ekosistem di mana kesejahteraan rakyat, terutama kemiskinan. Karena ketika orang makin miskin, prostitut jadi marak. Yang salah adalah menurut saya tidak hanya sekedar Pemda DKI, tapi ekosistem kita sebagai bangsa. Kenapa kita menyanyiakan pajak kita ini hanya untuk sekedar men-serving kelompok segelintir orang, bukan masyarakat secara umum. Pak Hidayat gitu. ini agak kejauhan ya, karena begini. Nah, maksud saya gini. Kalau kita bicara tentang bagaimana negara, rakyat, uang pajak dan sebagainya bisa sampai pagi. Pertanyaannya, Pemda DKI ini Pak, adalah Pemda yang mempunyai APBD tertinggi di Indonesia. 70 triliunan lah, sekitar segitu. 71 triliun. Paling niki, Itu betul. bukan uang yang kecil gitu loh. Artinya saya ingin menanyakan pada Pak Syarif dan teman-teman, apakah ada alokasi untuk menyiapkan teman-teman ini yang kebetulan masuk dalam profesi prostitusi ini disiapkan. Ini anggaran 70 triliun Pak, itu yang saya sampaikan. Mas Syarif. Jadi gini Pak, saya memulai lagi terjadi di Kalijodo. Pada saat Gubernur Basuki Cahayapurnama menutup Kalijodo, saya tanya diskusi dengan Pak Ahok, ngapain nutup? Alasannya apa? Gue mau bikin waduk. Tidak ada urusan dengan prostitusi Pak. Tetapi kan terselubung dan kemudian didukung para ulama. Oh bagus ini Kalijodo. Nah begitu juga tadi pertanyaan Pak Budi tadi. Apakah Pemda punya? Ada. Tetapi rumpunnya bukan persoalan prostitusi. Di dalam program itu namanya rumpun PMKS Bunda. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. Tapi kalau prostitusi sendiri itu tidak bisa ditangani oleh Pemda. Harus bergabung dengan instansi-instansi lain. Itu loh. Terkait dengan pembinaan sudah mencukupi. Iya. Saya setuju Pak. Ya kan Pemda DKI kan menjadi stakeholder kan. Betul. Menjadi salah satu stakeholder. Tapi kan sebagai tempatnya ada di DKI, harusnya dia menjadi pemimpin dalam koordinasi itu. Apalagi di Jakarta Pak, begitu mudah koordinasi dengan Kemensos atau apapun gitu ya, atau MUI atau segala macam. Artinya ini loh Pak, masalah penutupan fine kalau itu dilakukan. Tapi tolonglah persiapkan teman-teman ini supaya nanti beralih profesi dengan smooth. Itu yang ini saya. Nah ini saya mau nyambung ini kayaknya ada titik temu. Kita nggak perlu kontroversi banyak, sepakat bahwa prostitusi ini itu kita bukan diminta untuk kontroversi Pak mereka ini. Ini nama program bukan kontroversi Pak, catatan demokrasi. Tapi menarik Pak Kiai soal adanya titik temu boleh dibahas sesaat lagi lebih dalam. Kita akan jeda terlebih dahulu ya. Demokrasi pemirsa. Ya, kita lanjutkan. Titik temunya di mana tadi Pak Kiai? Ya, saya ingin dua hal yang ingin saya sampaikan. Pertama soal titik temu dan yang kedua titik tidak bertemu. Titik bertemunya adalah bahwa prostitusi itu tidaklah perbuatan yang terpuji.
Mau dilihat dari agama sudah pasti, kalau saya sebagai orang yang biasa berdakwah tidak menemukan dalil bahwa perzinahan, kalau bagi kami prostitusi itu ada pembenarannya. Tidak ada satupun kata ulama siapapun yang menyatakannya. Dari aspek kesehatan sudah jelas, gonta-ganti pasangan itu adalah berbahaya terhadap kesehatan. Aspek sosial tadi sudah dirasakan. Dalam lokalisasi yang di Keramat Tunggal itu dianggap apa itu? Ada orang sakit gitu kan. Itu kan berarti secara sosial tidak sehat. Secara ekonomi itu nggak ada produksi. Malah membuat malas. Dari 3-4 perspektif ini sudah tidak bisa dibenarkan prostitusi. Ini titik temu kita sebenarnya bahwa ini bukan pekerjaan yang legal, bukan pilihan. Dan saya ingin menyatakan ini bukan profesi. Karena profesi itu harus ada latihannya, ada skillnya, bahkan ada attitude-nya, bahkan ada kode etiknya ketika itu profesi. Saya tidak menganggap ini adalah profesi. Tetapi adalah sebuah pelarian lah kalau tadi umumnya. Kalau diungkapkan saya membaca di jurnal itu mayoritas orang yang terjun di prostitusi itu karena soal ekonomi. Nah sekarang yang tidak titik temu kita adalah soal pertama ketika di akhir-akhir jabatannya Gubernur DKI Jakarta dan Wagub itu lalu santer isu. Padahal tadi hanya pemantiknya soal karena ada pemerkosaan. Saya terus terang aja saya tidak mau masuk dalam soal ini. Pada saat saya dihubungi oleh TV One saya tidak mau masuk dalam soal politik ini. Karena saya tidak mau terjebak pada dukung-mendukung. Tapi persoalan prostitusi saya akan ikut berbicara. Ini titik positioning saya. Yang kedua saya setuju artinya ketika kita melarang dan kalau di KUHP itu jelas ada sanksinya bagi mucikari, bagi orang yang membeli. Tapi bagi orang yang sukarela terus tidak ada orang yang disakiti itu nggak ada sanksinya. Menurut Islam jelas itu sama-sama perzinahan dosa. Tapi di dalam undang-undang kita belum. Itu yang sedang kita dorong bahwa perzinahan baik karena ada orang yang disakiti seperti suaminya atau istrinya yang mengadukan agar masuk karena dalam Islam itu penyerapan dari hukum Islam kepada hukum nasional. Kita sedang mendorong ke sana. Nah artinya apa? Kita sedang mencari pola sekarang. Pertama dalam KUHP jelas ada jeratnya, tetapi tadi ketika tertiban umum di beberapa tempat ketika ditangkap itu hanya denda, nggak bawa identitas, di denda 300.000 dikeluarkan. Jadi tidak prostitusinya, tapi ketertiban. Nah ini yang pengalihan sebenarnya dari pokok masalah prostitusi kepada persoalan ketertiban, sehingga pokok masalahnya tidak diselesaikan. Tapi adalah masalah lain yang menjadi sanksi, menjadi tidak adil. Di beberapa tempat penangkapan ya PSK itu adalah menjadi dilepas karena tidak membawa identitas dan seterusnya. Bukan persoalan prostitusinya. Nah sekarang adalah di Jakarta dan beberapa tempat itu memang dari KUHP diturunkan menjadi perda dan menjadi larangan. Dan itu ada dasar untuk tindakannya tetapi pada ketertiban umum. Nah apa yang bisa kita lakukan? Saya sekarang eksperimen, saya punya murid yang dulu tukang nyari cewek-ceweknya masuk ke Alexis. Dia yang nyari ke daerah-daerah. Dia yang nyortir. Dia yang nguji. Kemudian dimasukkan ke Alexis. Sudah tobat tapi Pak Kiai sekarang? Tobat dengan ke saya. Nah tobat ke saya. Sebisa tobat enggak Kiai? Bisa lah. Anda sebelum mati bisa tobat bilang gitu. Anda tengah Kiai. Yang penting Anda benar-benar tobat. Apa tobat saya Kiai? Anda perbaikin perilakunya. Kemudian kamu sekarang cari orang-orang yang jualan begitu. Kamu latih skillnya biar mereka berhenti. Dia banyak sekarang mengalihkan dari cara-cara begitu menjadi orang biasa, artinya menjadi orang yang bekerja biasa, meninggalkan prostitusi. Tapi ada yang orang sudah terlalu nyaman, yang tidak mau memang dari situ karena bisa mudah dengan mendapatkan uang, lalu dia menjadi pemalas. Mungkin ini adalah bagian dari hal yang kecil. Nah, saya ingin menyampaikan, saya tidak untuk meremehkan perempuan atau laki-laki. Memang ini adalah dua hal yang pastilah ada saling bersambut lah, ada supply and demand-nya pasti dalam ilmu ekonomi ini. Tetapi saya ingin menyampaikan memang frustasi yang dirasakan oleh sebagian perempuan itu, baik itu karena barangkali dengan pasangannya, barangkali juga karena ekonominya, kebutuhan yang berdasarkan dengan keluarganya, mereka terjun di dunia itu. Tapi kalau kita mau melatih dan mau kita memberikan jalan keluar, mereka akan keluar. Tapi penutupan ini sebagai solusi tidak Pak Kiai? Saya pikir solusi. Kalau kita malah dibuka, saya tidak setuju dengan Bu Yayang tadi umpamanya kalau tidak dibuka nanti kemana-mana. Tambah dibuka juga di mana-mana juga ada. Jadi tidak berarti kalau dibuka lalu di luar itu ditutup, tidak. Malah orang berpikir bahwa lokalisasi itu legalisasi prostitusi. Dianggap perzinahan itu sah. Nah kalau kita sekarang sudah sepakat dan kita menganggap ini ada suatu masalah di masyarakat kita, kenapa kita masih melokalisasi? Dan terbukti di Jakarta adalah bisa diberantas semuanya dengan ketertiban umum itu. Menurut saya kalau kita sudah bisa melaksanakan hal seperti ini, hanya tinggal didorong. APBD yang besar di Jakarta, kemudian ada political will dari pusat, bagaimana orang-orang kita jadi sehat.
Ini yang nggak sehat bukan hanya persoalan orang yang masuk di prostitusi, tapi anak-anak di sekitarnya juga masyarakat menjadi tidak sehat. Kalau kita ingin membangun peradaban, ingin Indonesia yang maju, tidak ada yang lahir dari keluarga yang begini ini, lalu melahirkan sebuah kemajuan yang besar. Artinya kita dibiarkan dengan prostitusi maksud saya, itu akan melahirkan yang besar, pasti dari keluarga yang sehat. Makanya kalau saya boleh sedikit berdakwah nih, karena saya kiai harus keluarin dalil nih saya. Ku anfusakum ahlikum naro. Itu kan pertama harus jaga keluarga kita, karena pendidikan masyarakat yang terkecil dan dimulai dari keluarga. Nah kalau keluarga sudah masuk pada keluarga yang tadi tidak sehat, saya nyebut tidak sehat seperti ini, sulit ya. Hanya 1-2 mungkin dari 1 juta satu, sulit untuk maju. Maka untuk membangun bangsa ke depan ya ini ditutup, diberikan jalan keluar. Jangan hanya bisa menutup tapi tidak memberikan solusi. Nah itu yang kita harus pikirkan solusinya. Boleh apa Pak Kiai, kira-kira. karena ini dari Kepala Divisi Advokasi LBH GP Ansor juga kerap mendampingi mungkin ya para pelaku prostitusi atau seperti apa Pak Anda Dendi? sepakat, Pak Boleh Dendi? komentarnya? Ya, saya tadi karena Kiai buka dalil, mungkin Kiai juga tahu bahwa ada kaidah fikih itu. Saya akan mulai dari kaidah fikih bahwa iza ta'arodo mafsadatani ru'ya a'zomuhuma dororon birtikabi akhafihima. Jadi artinya begini, jika ada 2 kerusakan, maka kita harus melihat mana kerusakan yang lebih besar. Yang kita ambil adalah kerusakan yang lebih kecil. Seharusnya pemerintah DKI Jakarta, Pak Anies misalnya sebagai gubernur DKI, itu mengambil langkah-langkah melokalisir prostitusi, melokalisir kemaksiatan itu agar tidak terjadi kemaksiatan yang prostitusi yang sampai ke daerah-daerah yang sampai mendekati kepada keluarga-keluarga kita, ke pemukiman-pemukiman, perpindahan menjadi prostitusi yang terselubung. Penutupan ini bukan solusi Anda melihat? Saya kira ini bukan solusi yang tepat. Karena penutupan lokalisasi itu artinya kita menutup lokalisasi akan tetapi membuka ada ruang prostitusi yang tidak bisa kita bantahkan. Karena begini Mbak Maria ya, karena prostitusi itu adalah sebuah dosa ya, zina gitu di dalam kita, di Islam itu di seluruhnya dari dulu terjadi yang namanya prostitusi. Dan itu sampai hari kiamat kata Bu Ayang itu benar akan ada. Karena memang iblis begitu akan menggoda manusia itu untuk masuk neraka. Nah apakah kita mampu untuk menghilangkan maksiat di muka bumi? Ya nggak mampu, kita bukan Tuhan. Tapi kita hanya mampu mencoba mendakwahkan agar melokalisir, agar kita tidak berbuat dosa. Jangan sampai, saya selesaikan dulu. Jangan sampai begini, kejahatan itu, kemaksiatan itu terjadi karena adanya kesempatan. Bukan karena memang keinginan, tapi karena ada kesempatan yang terbuka. Sekarang itu banyak ya, setelah ditutupnya lokalisasi, misalnya lokalisasi di Doli. Lokalisasi Doli yang tertutup, lokalisasi prostitusi terselubungnya itu juga cukup banyak. Prostitusi itu terselubung melalui online. Sekarang cukup banyak. Itu paling fakta. tidak kan salah satu pintunya tertutup. Tapi itu pintu kecil. Tadi yang saya bilang dari kaidah fikih yang saya ungkapkan tadi. Jadi gini, pendapat ulama itu bahwa prostitusi semua sepakat bahwa prostitusi itu adalah dosa, prostitusi itu tidak dibolehkan, menyalahkan, akan tetapi bagaimana skema menyelesaikan itu. Nah ini beda-beda pendapat soal ada cara untuk mensedikitkan maksiat itu. Pak Dendi jangan sampai menggunakan dalil yang benar tetapi contohnya salah. Siapa yang mengatakan lokalisasi ini malah memberikan keburukannya itu jauh sedikit dibandingkan dengan tidak dilegalkan. Menurut saya dengan lokalisasi itu dampak buruknya jauh lebih besar. Saya katakan satu, kalau kemudian ada lokalisasi, ini yang terjadi Pak. Ketika ada lokalisasi, lelaki-lelaki yang ingin melakukan jasanya, dia akan dengan tenang datang. Gini dia Pak Dayat, ada tempatnya. Dan di sana Pak, dia bisa milih. Dia akan milih perempuan yang punya skill lebih. Makanya kemudian ada ide, kenapa kemudian tidak ada sekolahan skill.
Kalau Gini, itu Pak dia Dayat. nggak pekerja, Gini. tadi Mbak Yayang bilang, kalau itu dia nggak pekerja, kenapa nggak dilatih pekerjaannya itu agar lebih profesional? Kenapa nggak nanti dibuat serikat pekerjanya? Kan Gini. ini kan dampaknya sangat dahsyat itu dibandingkan dengan manfaatnya, Pak. Logikanya terbalik nih. Jadi gini, yang namanya pertanyaan saya begini kepada Mas Dayat ya. Mas Dayat tahu nggak bahwa prostitusi setelah ditutupnya lokalisasi itu, prostitusi itu lebih banyak atau lebih sedikit? Prostitusi tetap ada dan tidak akan pernah berhenti. Pertanyaan saya, lebih banyak atau tidak? Begini. Di Jakarta ya? Begini, lebih banyak atau tidak itu bukan urusan kita karena tidak ada datanya. Itu kan pekerja karena informal. apa? Karena dia tidak dilokalisir. Tetapi Karena itu percaya sama makanya saya. prostitusi terselubung itu lebih besar. Banyak orang nih ya, selain melakukan perbuatan zina, banyak juga melakukan penipuan terhadap istrinya. Tapi apakah Karena kemudian dia lokalisasi ini kemudian melakukan menutup prostitusi. juga berbagai tindakan prostitusi gelap lainnya? Kan Gimana, enggak juga, gimana? Pak. Apakah kemudian kalau misalnya dilokalisasi, apakah kemudian ini bisa menutup juga berbagai pintu prostitusi Nah, gelap ini lainnya? perlu adanya goodwill dari pemerintah. Goodwill dari pemerintah misalnya soal ketertiban umum, soal KUH pidana, ya kan, KUHP, bahwa harus diatur secara kuat dan keras kepada pelaku prostitusi yang di luar lokalisasi, maka dia harus dihukum seberat-beratnya yang melakukan prostitusi di luar lokalisasi. Satu. Yang kedua, pelakuan pelecehan seksual terhadap perempuan. Yang ketiga, tindakan pidana penjualan orang, TPPO misalnya. Itu harus dilakukan hukuman yang keras. Itu bisa dilakukan kalau goodwill-nya misalnya dari pemerintah DKI Jakarta. Perda, sekarang itu kan belum ada yang bisa menjerat. Misalnya dulu ada kejadian artis yang melakukan prostitusi di Jawa Timur. Jeratan hukumannya bukan pakai KUHP, tapi jeratan hukumannya adalah pakai Perda. Nah, itu kan mungkin bisa dilakukan kalau Perda, mungkin agak cepat daripada RKUHP kan agak lama ya. Saya ingin menyampaikan ya soal penggunaan tadi birdika bi akhafihima, Mas. Jadi Anda juga nggak punya data bahwa kalau dilokalisir itu di luar juga tidak ada prostitusi. Hanya disuruh tindak tegas. Berarti kan malah menjadikan dua. Satu dilokalisir ada orang dilegalkan, orang yang punya syahwat kemudian nggak punya penyaluran yang legal tinggal datang. Jadi memberikan kesempatan meskipun dia tidak punya kemauan, apalagi yang punya kemauan satu sisi. Anda nggak punya data juga kan bahwa kalau dengan ada lokalisir bahwa di luar tidak ada. Apalagi sekarang kita tahu tentang online. Tambah ada legal begini, sekarang udah nggak perlu tempat. Menjadi legal seluruh tempat, Mas. Akhirnya apa? Prostitusi menjadi dianggap satu yang legal. Beda dengan dua darurat, ini kan begini kaidahnya. Birtika bi akhafifah, dua darurat tidak ada pilihan lain. Yang ini mati, kalau yang ini cuma sakit, maka dipilih yang sakit. Di sini enggak, ini satu sehat dengan tidak adanya prostitusi, yang ini sudah jelas bisa sakit sampai mati. Sama-sama enggak punya data. Di mana bahwa datanya ada lokalisasi itu pasti menghilangkan adanya prostitusi di luar lokal. Saya balik sekarang tanya datanya, sama-sama nggak punya data. Nah kalau sama tidak punya data, mempersempit ruang gerak prostitusi itu lebih penting daripada memberikan sarana prostitusi. Maka tadi Bang Rudi saya sangat setuju. Kalau itu dihapuskan, maka menjadi kewajiban pemerintah karena punya anggaran, politik anggaran. Mengarahkan Dan tadi. kita juga bisa. Nah contohnya, saya ketepatan ngantor juga di Islamic Center. Saya dulu di MUI DKI sebagai sekretaris, itu memang jauh lebih sehat, orang datang juga nggak takut-takut. Dulu saya kalau mau datang ke sana, khawatir saya dikira pelanggan. Nah sekarang kita ke sana, orang di sekitar saya ada banyak umpamanya UMKM. Jadi sekarang ya sama-sama nggak pegang data ya, tetapi secara rasa dan saya ngelihat dengan mata kepala sendiri, ya jauh lah kalau sekarang masih bicara lokalisasi orang yang sudah pakai online begini ini menjadikan legal di seluruh tempat. Pak Dendi. Ya jadi gini Kiai, jadi bahwa yang dimaksud kita adalah mengecilkan itu adalah melokalisir sehingga kalau sekarang kan begini, dengan tidak adanya lokalisir atau lokalisasi, tidak kita lokalisir itu sehingga kita tidak bisa mendata sebenarnya siapa pelaku prostitusi. Dan apa bisa dilakukan penghukuman terhadap pelaku prostitusi. Sungguh sangat sulit tuh. Kalau dalam kitab undang pidana namanya perzinahan deliknya delik aduan. Ada dan dia harus suami istri gitu ya. Kalau dia bukan
suaminya atau bukan istrinya, maka dia tidak bisa. Nah kalau pakai namanya Perda juga belum ada untuk bagaimana menertibkan prostitusi ini agar meminimalisir terjadinya kemaksiatan yang namanya prostitusi. Baik, poin itu sudah diulangi. Bu Yayang, boleh Bu Yayang komentarnya juga menambahkan juga, karena tadi Bu Yayang mengatakan prostitusi bagian dari profesi. Tadi sempat ditanyakan oleh Kiai Iya, Bu Yayang. lama-lama saya pikir apa sih yang mau diomongkan? Karena prostitusinya, lokalisasinya, atau perempuannya. Kalau soal prostitusi perempuan, ya itu begitulah. Pekerjaannya begitu. Dan kok perempuan prostitusinya yang ditekankan, padahal itu perempuan. Bagaimana dengan laki-laki yang datang? Jadi saya nggak tahu lagi apa yang mau diomongkan. Sudahlah, ini adalah memang pekerjaan yang ada. Dan jangan takut, jangan lupa juga bahwa ada laki-laki yang juga prostitut juga ada sih. Tapi yang kita tekankan sekarang kan perempuan yang jadi prostitut. Jadi apalagi yang mau dibicarakan, memang begitu sudah. Dan soal ketertiban umum segala, ya banyak hal yang membuat ketertiban umum itu terganggu. Bukan masalah prostitusi. Bahwasanya di sekitar lokalisasi itu atau tempat-tempat pelacur itu ada ketertiban yang terganggu. Ya bagaimana ya? Orang tuanya lah yang mesti tahu. Anak-anak itu jangan dibilang, oh anak-anak jadi terganggu loh. Orang tuanya dong yang mesti kasih tahu bahwa itu nggak benar. Rumah sakit oke, lalu apa kemudian? Jadi saya nggak tahu lagi apa yang mau dibicarakan. Saya mau tanya Bunda Yayang ya. Kalau kita ingin memuliakan perempuan, ini ada momentumnya loh Bunda. Dalam kitab KUHP kita, itu yang melakukan prostitut baik yang laki ataupun yang perempuan tidak bisa dihukum. KUHP kita hari ini. Jadi kalau pakai katakan kita secara agama melarang perzinahan, tapi secara undang-undang KUHP itu tidak kompatibel karena mereka tidak bisa dihukum. Yang bisa dihukum hanya mucikarinya saja. Ada RUU sekarang, rancangan undang-undang yang sedang dibahas itu dimasukkan bahwa mereka berdua baik laki ataupun perempuan, karena kan selalu korbannya tadi Bunda bilang perempuan. Sekarang ada RUU yang mengatakan bisa yang laki ini diperkarakan. Tetapi yang agak lucu nih Pak Kiai, ini deliknya aduan. Jadi kan agak konyol gitu loh. Artinya yang mengadu ini kan harus pasangannya. Sekarang kalau ada pasangannya mengadu, dia kan malu dong. Kok suaminya melakukan perzinahan? Nah menurut saya ini yang perlu kita aspirasikan Bunda. Bagaimana kita punya RUU yang nanti kemudian jadi KUHP itu bahwa ya harus disamakan antara laki-laki dan perempuan. Dan ini nggak usah perlu delik aduan, cukup delik norma-norma agama saja misalkan. Yang mereka ketika berzina, ya mereka berdua bisa dihukum. Kan begitu aturan agama setahu saya. Jadi Pak Hidayat sebetulnya ya yang saya inginkan sebetulnya adalah bahwa penyelesaian masalah prostitusi atau PSK ini harus komprehensif. Jangan parsial dan jangan dijadikan komoditas politik tertentu. Itu keinginan kita. Dan objeknya ini adalah manusia, saudara-saudara kita juga. Gitu lah. Tadi Anda katakan bahwa itu bukan profesi. Dikotomi terminologi kelompok profesi mereka sudah dikatakan oleh negara PSK, pekerja seks komersial. Ya, itu sudah, kalau itu mau dirubah, mari kita dulu mereka gak ada profesi. Pada kenyataannya itu adalah kita definisikan profesi itu apa sih skillnya gitu loh. Karena para PSK itu pekerja seks komersial ada nggak aturannya atau itu penyebutan kita saja? Itu terminologi yang bukan ada undang-undangnya nggak yang dikatakan itu pekerja formal. Kalau itu pekerja formal itu harus ada pajaknya. Ya, apakah PSK ada pajaknya? Jadi terminologi apa kalau kita bicara undang-undang? Saya belum jadi muncikari soalnya. Jadi nggak maksud saya hati-hati Pak kalau menentukan term meskipun pekerja seks komersial, tapi kalau tidak ada aturannya belum dianggap pekerja Pak. Itu penyebutan kita saja. Saya hanya minta tolong siapapun mungkin Pak Syarif sebagai anggota DPR, kalau mau membuat kebijakan jangan parsial, itu saja. Jangan hanya sebagai komunitas politik. Kalau diselesaikan ini saudara-saudara kita perempuan-perempuan ini dan juga mungkin ada anak-anaknya juga. Jangan juga memindahkan PSM, penyakit sosial masyarakat hanya sekedar di tempat lain dirubah. Ini bersih, ini berubah. Kali jodoh, apakah selesai? Waktu itu zaman Pak Ahok waktu sebagai gubernur. Oke, diselesaikan. Dan masalah kompleksitas masalah dalam pelacuran ini mungkin Pak
Hidayat tahu ya, banyak sekali kompleksitasnya. Di situ ada mucikari, ada supplier pelindungnya, ada macam-macam lah. Dan selama ini mereka aktif juga disuplai oleh oknum-oknum aparat-aparat ini kan. Jadi harus ada penyelesaian komprehensif, jangan hanya perempuan yang dijadikan korban. Orang-orang yang selama ini dapat bagian dari sebagai pelindung jawara-jawara itu juga harus ditertibkan. Karena itu bagian dari penyakit masyarakat loh Pak. Ya, saya tadi, saya katakan tadi ya, dalam konteks ini yang dilakukan oleh Pemda adalah tentang ketentraman dan ketertiban Pak Rudi. Jadi tidak bisa menjangkau, itu faktanya seperti itu. Maka kalau dia merubah pada tupoksinya misalnya ngurusin prostitusi, itu bukan Pemda, itu pros justisia, jadi tindakan kepolisian. Nah, bagaimana caranya? Tadi saya sependapat dengan Pak Rudi, ketika menghadapi persoalan jangan ditarik menjadi komoditas politik. Saya setuju dan itu memang saya perhatikan sudah 4 tahun ini memang grafiknya cukup menggembirakan juga Pak. Ternyata di panti sosial juga berkurang penghuninya berkurang. Biasanya catatan saya sebelum tahun 2012 Pak Rudi itu selama 2 minggu. Mohon maaf ini, saya agak mempertanyakan. Indikatornya adalah penghuni di panti sosial berkurang. Pertanyaannya berkurang kemana mereka? Gitu. Artinya gini, apakah maaf Pak, kita tahu persis lah. Pelatihan di tempat-tempat tertentu itu juga kadang-kadang tidak efektif. Saya mengacu pada, kebetulan saya mempelajari masalah penutupan doli waktu itu. Ternyata juga tidak efektif. Padahal Ibu Risma itu 4 tahun mempersiapkan itu. Betul. Pelatihan skill mulai dari perempuan sekarang diarahkan kemana, ada perusahaan-perusahaan yang menampung mereka, banyak sekali perusahaan yang diberdayakan gitu. Nah di DKI saya belum melihat ke arah itu. Gitu. Apalagi kalau lihat judulnya dari TV One ini berangus. Jurus ini ganti jurus. Nah saya hanya ingin lihat DKI kalau menyelesaikan apa yang dikatakan oleh Pak Hidayat, apa yang disimpulkan oleh Kiai Nafis, itu tolonglah diberikan roadmap yang jelas supaya ada penyelesaian yang komprehensif. Ya. Jangan hanya parsial, itu aja keinginan kita. Saya bisa katakan dengan tegas, untuk memenuhi keinginan Pak Rudi sangat tidak mungkin. Komprehensif dan sebagainya. Kenapa tidak mungkin? Karena kewenangannya tidak ada Pak Rudi. Bukan kewenangan tidak ada. Artinya Anda sebagai anggota DPR betul, ya, oke, kan bisa mengusulkan ada koordinasi intersektoral gitu ya. Ya, betul. Jakarta hanya selemparan batu dari pusat. Betul. Di setiap dinas juga ada mungkin dinas pemberdayaan perempuan. Betul. Saya tidak tahu kerjanya apa gitu. Kenapa tidak bisa? Dana kalian punya. Berlimpah bahkan. Tertinggi di Indonesia. Artinya politik anggaran dimainkan. Kalau kita mempunyai keinginan, intent yang sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan komprehensif. Jangan hanya sekedar sebagai jargon kebijakan Pemda mau diberangus begitu. Bang Syarif harus menjawab tapi usai jeda ya. Sesaat lagi tetaplah bersama kami di Catatan Demokrasi. Tadi kan ada kata-kata bahwa ini bukan profesi, bukan pekerjaan. Ini pekerjaan. Dan pekerjaan yang tidak mudah. Menjalaninya saja sudah dengan setengah mati karena tidak ada lahan yang lain. Nah, kita harus hormati itu. Hormati juga perempuan yang tidak bisa bekerja yang lain, tapi hanya bisa begini. Sementara pekerjaan itu tidak mudah sama sekali. Seperti saya bilang tadi, melakukan seks tanpa suka sama suka, apalagi cinta, itu susah setengah mati. Dengan setengah mati dia, jadi kita harus menghormati juga. Akuilah itu suatu pekerjaan, karena di situ yang mereka survive untuk hidup. Karena secara moral, mereka itu penciptaan Tuhan yang harus mensurvivekan diri juga. Jadi itulah yang bisa dilakukan. Nah soal dosa, itulah masing-masing. Laki-laki yang datang, perempuan yang melakukannya, kalau merasa itu dosa. Sama-sama. Jadi berarti itu kan individual. Negara perlu hadir tidak Bu? Tidak perlu, nggak bisa. Itu yang saya mau bilang.
Ini masalah individu, bukan korupsi yang mengganggu ketertiban umum, bukan pemerkosaan, bukan pembunuhan yang mengganggu orang lain. Ini kan enggak. Perempuan itu hanya sendiri, dia bekerja sendiri. Dan laki-laki itu memanfaatkannya. Jadi ya sudah, terima saja. Ya, memang di Indonesia banyak eufemisme. Jadi bahasa-bahasa yang harusnya tidak sopan itu diberi bahasa yang sopan. Akhirnya apa? Menjadi pekerja seks komersial. Padahal itu bukan pekerjaan. Profesi itu yang saya pahami di kamus-kamus tentang kata profesi adalah orang yang punya skill, punya pelatihan, kemudian juga ada jelas ya, kayaknya nggak perlu pelatihan deh buat bekerja apapun, menjadi tukang cangkul, petani itu nggak perlu pelatihan. Sekarang ada tapi sertifikasi dan loh, Bu. pekerjaan itu untuk menghasilkan uang, untuk kehidupan, Ibu kalau sekarang kelanjutan hidup. Oke, saya ingin sampaikan. Sekarang tukang bebersih aja ada sertifikasinya, Bu. Bukankah itu pelatihan? Kalau mau bersih-bersih itu seperti cleaning service, sekarang ada pelatihan. Iya, itu belakangan Beda yang kan? bersertifikat dan tidak Ya bersertifikat. itu kan belakangan kan. Lah, artinya saya ingin menyampaikan mau belakangan mau depanan bahwa yang namanya profesi itu ada skill. Kalau itu nggak usah pakai pelatihan, itu alami. Pak Kiai, Oke. saya ingin berbeda pendapat sedikit masalah. Banyak harus juga ada nggak skill. apa-apa. Oke. Nggak sama Kiai harus sedikit lah. Ini eufemisme juga toh, eufemisme juga. Pak, tadi Anda bilang bahwa profesi harus ada skill, ada sertifikat. Ya oke. Pertanyaan sekarang, Anda mengakui nggak bahwa petani itu adalah profesi? Ya, tapi kan ada yang Tunggu dulu, Bapak ngakuin dulu tidak? Iya pasti ngakuin. Nah, artinya jadi petani tidak perlu profesi, tidak perlu sertifikat maksud saya. Ada yang memang mereka tidak sampai pada tingkatan Nelayan sertifikat. itu kan profesi juga. Artinya jangan juga dikatakan bahwa PSK ini bukan pekerjaan. Saya mentang-mentang karena itu haram gitu ya. Mereka itu pekerjaan mereka. Penghidupan mereka kan dari situ Pak selama ini. Begini Bang Rudi, saya lanjutkan ya. Persoalan pekerjaan dengan profesi sudah beda. Bisa pekerjaan baik, bisa pekerjaan buruk, itu pekerjaan. Tapi kalau udah kata-kata profesi itu masuk pada profesional. Sebuah pekerjaan yang dia punya skill tertentu, ada kode etiknya, bahkan ada mungkin perkumpulannya. Itu yang disebut dengan profesi. Kalau pekerjaan saya tidak menolak, tapi ketika masuk profesi menolak. Tapi yang kedua saya ingin sampaikan Ibu, hargai dong perempuan. Kami ini sebenarnya ingin mengangkat mereka dari prostitusi itu ingin menghormati perempuan Bu. Ibu saya perempuan, saudara saya perempuan. Jadi ingin mengangkat perempuan, kenapa? Perempuan-perempuan yang bekerja prostitusi saya yakin orang merasa dirinya tidak lebih terhormat daripada yang lain. Tanyain saja pada mereka yang bekerja. Ada enggak yang mereka merasa terhormat, lu bangga sebagai prostitusi? Sampai sekarang, oleh karena itu kami ingin hormati mereka, berilah mereka skill tadi. Saya setuju, jika hanya tutup berambung-berambung, saya setuju dengan Bang Dwi, meskipun namanya Pemda nggak bisa komprehensif sebagai aspirasi rakyat harus disampaikan, itu adalah harus komprehensif. Ini ingin diangkat profesi perempuan itu. Kalau Bu Yayang dulu boleh, Mas Hidayat, Bu Yayang dulu menanggapi. Masih sekitar pekerjaan, karena itulah yang mereka bisa, itu yang mereka bisa kerjakan dan itu yang ada. Jadi hormatilah itu. Jadi gini, kami menghormati sebentar, kami hormati. Kan kami tidak berarti merusak mereka. Artinya bahkan kami ingin tempatkan lebih terhormat. Ini kok tidak terhormat, mau dibiarkan tidak terhormat. Itu berarti tidak menghormati Bu. Kalau kita punya orang tua, kemudian orang tua itu ada berbuat yang tidak terhormat. Hormatilah orang tua, biarkan dia. Itu bukan menghormati, menjerumuskan. Tapi masalah ini bukan soal hormat menghormati, sama sekali tidak. Ini soal survival, soal bekerja. Makanya survival mereka kita alihkan berikan pekerjaan yang terhormat. Ya kalau ada ya syukur alhamdulillah. Nah ini yang saya juga dengan Mas Rudi satu pendapat. Pemda jangan asal brang-brung mereka, tapi berikan mereka skill. Tadi cerita Mas Rudi bagaimana umpamanya di Surabaya Bu Risma diberi skill lalu diberikan jalan keluar. Saya tadi cerita ada teman yang bertobat dulu tukang cari dia, kemudian tobatnya Anda adalah mengembalikan mereka itu untuk diberikan skill. Ya, itu cara menghormati. Syukurlah. Dari zamannya Nabi Ibrahim nggak pernah ada perubahan itu untuk skill atau perubahan untuk bekerja supaya yang lain. Mau dibikin sekarang, mau dilakukan sekarang. Jadi begini, tidak ada, bukan berarti tidak boleh kita melarang Bu. Maksiat mulai dulu tuh ada. Tetapi kita tugasnya adalah bagaimana bisa meminimalisir. Makanya kalau di dalam hadis itu falighayyir biyadih,
boleh dengan kewenangannya. Maka gubernur, wakil gubernur langsung tutup. Kita punya Satpol PP karena dia punya tangan. Dia bisa. Yang kedua, kalau seperti saya, Ustadz begini Kiai, yang ngomong. Makanya saya kalau diundang TV One nggak pernah nolak karena tugas saya adalah ngomong gitu loh. Ada yang terakhir dia juga hatinya saja gitu. Dan saya membela mereka. Saya ingin katakan kalau satu prostitusi itu dijadikan profesi, ya, ini malah akan merendahkan kaum perempuan itu sendiri, Bunda. Saya punya contoh misalkan ketika kita tahu ada red light district di Amsterdam. Itu dinyatakan sebagai profesi. Dan mereka adalah profesional. Apa yang terjadi itu malah kalau kita lihat itu direndahkan sekali kaum perempuan. Saya ingin katakan begini, direndahkannya karena apa? Mereka setiap hari harus divaksin. Ini kan sama kayak kita mohon izin ya kalau kita divaksin terus. Emang kita ini ayam penggemukan harus divaksin. Tapi ini dia memilih pekerjaan itu kan karena hanya itu yang dia bisa. Jadi hormatilah pilihan itu maksud saya. Saya belum selesai Bunda. Saya ingin katakan ya profesi yang seperti itu bukannya malah memuliakan kaum perempuan, malah merendahkan. Itulah kenapa kita jangan sampai dalam konteks Indonesia, karena kan kita negara Pancasila ini. Ada ketuhanan, kemudian ada Pancasila, di mana kita mengangkat harkatnya kaum perempuan, bukan malah merendahkan begitu. Saya sangat tidak setuju ketika misalkan Bunda bicara ini satu profesi, beda sama pekerjaan loh Bunda. Kalau pekerjaan ada baik ada buruk, tapi kalau profesi nanti kita ikut aturan-aturan kebijakan publik. Namanya profesi berarti harus diberikan sertifikasi. Berarti malah kita mengajarkan perempuan kita untuk berprofesional di bidang itu. Itu kan saya nggak bilang profesi, pekerjaan. Dan itulah begitulah mereka. Dan itu tidak merendahkan perempuan sama sekali karena mereka by choice dan bisa. Itu saja yang mereka bisa. Pelaku itu tidak menyadari Mas Hidayat bahwa mereka merendahkan diri sendiri. Kemudian yang saya ingin sampaikan, ini perlu penanganan komprehensif. Jadi orang boleh aja bekerja dalam ranah yang salah, tetapi apakah negara membiarkan? Kan negara harus meluruskan, harus ada komprehensif. Misalkan ada orang pekerjaannya sabung ayam, kan sabung ayam judi. Itu kan dinyatakan nggak boleh. Apakah kemudian pemerintah membiarkan? Apalagi melegalkan sabung ayam. Kan tidak, makanya harus komprehensif. Yang komprehensif yang saya maksudkan adalah pertama kita lihat dulu, apakah Pemda punya kewenangan menangani prostitusi? Ada nggak anggarannya di situ, Mas Ari? Kan nggak ada, kecil sekali. Jadi prostitusi ini nggak bisa diselesaikan oleh satu Pemda. Ini harus komprehensif karena di situ ada. Kalau Bunda bilang tadi, dia nggak punya pekerjaan, udah dilatih. Saya potong sebentar, menambahkan, menguatkan pendapat Anda sebetulnya, bahwa kalau kita sepakat bahwa prostitusi itu Anda pernah mengalami di hidup waktu kecil, multiplier efeknya. Bukan mengalami seperti bukan enggak, artinya di dalam komunitas waktu di Kramat Tunggal, betapa multiplier efek yang terjadi dengan adanya prostitusi. Saya menggugat, kalau Pemda bilang nggak punya anggaran, saya repot juga nih. Anggaran tuh susah, kalau kita merasa itu penting Pak Kiai, masalah moral. Bukan hanya perempuannya ini, orang-orang yang usernya juga diberikan soal wawasan. anggaran belum disinggung tadi sama Pak Syarif. Begitu, Bang Syarif, Katanya kecil sekali, saya protes. Kita berikan kesempatan menjawab. Jadi gini, prostitusi itu kan tadi kita sudah berdebat banyak ya, mau dilihat sebagai apa tadi. Kalau sebagai policy kebijakan publik, maka tidak masuk. Policy yang dilakukan oleh Pemda adalah tentang ketentraman dan ketertibannya. Artinya perlu ada perbaikan dalam perda? Enggak bisa. Kemudian ada lagi bidang soal penanganan sosialnya. Jadi kalau prostitusi di dalam konteks kepemdaan Pak Rudi, itu adalah PMKS-nya. Jadi kemudian kan tidak menusuk jantung masalahnya sebetulnya. Kalau prostitusi sendiri adalah persoalan pelanggaran KUHP udah titik. Prostitusinya ya, tapi efeknya dan ditangani setuju Pak Syarif. Kalau Bapak punya perspektif seperti birokrasi seperti itu, nggak akan selesai masalah ini gitu loh. Bahwa prostitusi itu adalah masalah kalau Anda bilang tadi, ya. Oke, harus diselesaikan secara komprehensif. Semua sepakat. Gitu. Pertanyaannya, untuk menciptakan iklim yang komprehensif ini kan membutuhkan dukungan dana. Menurut saya harus ada effort yang kuat dari DPRD maupun dari Pemda untuk melaksanakan hal itu. Itu yang ingin saya Bang Rudi, kita berikan kesempatan juga untuk Pak Dendi menambahkan, silakan. Ya, pertama saya mau bela Bunda dulu nih karena sendiri ya kan. Soal pekerja tadi, bahwa pekerja itu menurut saya pekerjaan apa yang kalau itu dianggap pekerjaan prostitusi itu pekerja seks komersial adalah perbuatan yang tidak bermartabat, maka seorang
konsumen yang melakukan kerjasama dengan PSK itu sama saja tidak bermartabatnya. Saya menanggapi itu pembelaan saya bahwa. Tapi Anda melihat bahwa para pekerja seks komersial ini merendahkan harkat martabat mereka tidak? Saya anggap bahwa tidak bermartabat itu, saya nggak melihat bahwa mereka itu bermartabat atau tidak bermartabat. Bagi para pelaku merendahkan atau tidak? Karena saya itu nggak bisa menilai orang ya, bahwa apakah orang itu bermartabat atau tidak, itu kan sangat individual sekali. Karena saya nggak mau bilang kalau pekerjaan prostitusi itu adalah dosa, memang ada dalilnya gitu ya. Tapi kalau saya mau menilai bahwa orang itu bermartabat, tidak bermartabat, itu bukan wilayah saya untuk menilai mereka gitu. Tapi kalau ada penilaian bahwa pekerja seks komersial tidak bermartabat, maka konsumennya itu sama juga tidak bermartabatnya dengan pekerja seks komersial. Pak Dendi, tapi kan punya hak untuk menolak kemudian banyaknya alternatif pilihan profesi lain yang lebih terhormat, yang sesuai dengan norma budaya, agama dan juga sosial. Ya, saya sepakat bahwa ada cara lain gitu ya. Maka kalau pekerja seks komersial tadi dilokalisir, maka kita akan bisa ada dakwah misalnya datang sekali tempat, kecuali prostitusinya terselubung ya. Kalau prostitusinya terlokalisir, maka dakwah kita bisa datang mau berapa kali misalnya, dijadwalkan. Baik kepada siapa? Baik kepada pekerja seks komersial, pada konsumennya, kepada kalau soal dakwah, germonya gitu ya, maklernya gitu. Ini masalah Mas Dendi, ini dakwah dimaknai hanya cuma ceramah datang gitu. Padahal dakwahnya Wagub dengan gubernur langsung ditutup, itu dakwah yang paling tepat, biadi itu sudah. Jadi jangan dimaknai bahwa nanti ada tempatnya lalu datang ke lokalisasi lalu kita berdakwah ceramah di sana, cukup sebagian teman sebegitulah. Menurut saya ini tidak bermartabat. Kalau bermartabat pasti orang itu akan bangga sebagai pelaku prostitusi, pelanggan. Dia diam-diam berarti karena tidak bermartabat. Kalau ada orang hamil di luar nikah, saya yakin seluruh keluarganya nggak ada yang bangga. Kalau perlu itu diumpetin. Karena apa? Karena tidak bermartabat. Kalau saya berhak, saya menilai, karena apa? Persepsi publik seperti itu. Tidak ada persepsi publik yang mengatakan bahwa prostitusi adalah terhormat. Kalau terhormat pasti dia tidak terselubung. Jadi saya ingin mengartikan dakwah itu jangan sampai salah paham bahwa ini ada orang kumpul, orang-orang maksiat, saya datang ceramah gitu loh. Enggak itu maksud saya. Jadi kalau bisa ya bagaimana memang seluruh kemungkinan untuk yang maksiat kalau bicara dakwah itu sudah ditutup oleh yang berwenang. Oleh karena itu saya sebagai ustadz itu di dalam kesempatan ini setuju ketika ada penutupan. Tetapi jangan berhenti di situ. Oke. Nah, itu yang dakwah berikutnya adalah bilhal, bukan hanya bil lisan, tindakan, berikan mereka kecakapan, berikan mereka skill, berikan mereka pelatihan, berikan bahkan mungkin santunan bagi mereka itu sampai mereka dapat pekerjaan, mereka dikasihkan santunan. Why not? Wong juga sama dengan orang-orang yang tidak mampu, para janda barangkali, orang-orang yang orang tua jompo. Kalau panti sosial sudah mulai berkurang, ya, alihkan kepada mereka lah. Jangan sampai BLT hanya orang-orang yang ngantri itu juga. Nanti ada BLT mantan-mantan PSK itu perlu dikasihkan juga gitu. Itu dakwah gitu. Jangan sampai dakwah dimaknai hanya datang orang suruh ceramah, pulang dari hasil dia prostitusi buat ngebayar ustadznya itu nantinya. Singkat, Pak. Ya, menurut saya karena kalau ditutup lokalisasi itu maka kita tidak tahu siapa yang bisa kita dakwakan karena terjadi prostitusi terselubung. Maka dakwah yang penting juga menurut saya selain dakwah bilhal adalah dakwah itu kita kan harus tahu sasaran dakwah kita. Kita dai adalah orang yang mendakwakan, ada yang dipanggil. Ada orang yang dipanggil itu siapa? Kalau dia terselubung kan tidak mengetahui apa yang kita dakwakan. Menurut saya begitu. Jadi kalau kita mau berdakwah itu kan harus tahu siapa yang kita dakwakan. Tapi kalau kita tidak tahu siapa yang kita dakwakan, maka kita mendakwakan kepada harus siapa? Biarkan saya tindakan ini ya. Oke. Soal bermartabat Singkat, itu Ibu. bukan di sini masalahnya. Soal justru pelacur itu bermartabat karena dia mensurvivekan dirinya sendiri. Itu adalah yang dia bisa lakukan. Itu bermartabat. Dia memenuhi kebutuhannya untuk hidup. Nah, bapak-bapak atau siapapun yang tinggi pangkatnya atau apa,
itu bisa saja tidak bermartabat. Kita tahu ada satu orang bapak-bapak yang sama sekali tidak bermartabat karena dia dengan statement-statementnya dia. Itu bisa ada terjadi itu. Jadi jangan ngomong soal martabat. Ya, Bunda, saya kira begini, kalau kita bicara martabat atau tidak martabat, maka saya anggap ya kalau kita bicara kemanusiaan, mereka ini orang yang survive, mandiri. Mereka tidak mau jadi pengemis. Kita respect sama mereka. Tetapi ketika kita masukkan ini sebagai profesi, ada peran negara di situ dan kita harus hati-hati. Nah, ini untuk sedikit saja saya sampaikan. Masalah prostitusi itu adalah masalah sosial. Oleh karena itu kita harus juga menyiapkan anggaran yang cukup seperti halnya kemiskinan masalah sosial. Oke, ini adalah masalah sosial sehingga negara harus hadir di sana. Catatan Demokrasi akan kembali saat lagi. Ya, sudah bersama kami ada Ustadz Erick Yusuf. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa ba'du. Salam yang terbaik, salam para malaikat kepada para calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena tadi pembahasannya sudah cukup komprehensif ya, jadi saya ingin ngambil dari sudut pandang yang lain. Saya ingin ngambil dari sudut pandang yang cukup seru sebetulnya. Kalau kita lihat, ar-rijalu qaumun 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu kan pemimpinnya perempuan. Kita lihat ya, kenapa sih tadi Bunda yang bicara bahwa ini prostitusi dari zaman dulu. Memang kalau kita lihat dari dulu kenapa? Lihat dari Yunani kuno, sejarah peradaban ya, misalnya Romawi kuno, kita lihat ke peradaban Arab kuno dan lain-lain. Wanita itu memang secara sejarah ada yang menempatkan wanita itu di warga kelas nomor sekian. Akhirnya apa? Akhirnya mereka-mereka ini tidak terlindungi, tidak terjaga, tidak tersejahterakan karena mereka harus survive sendirian. Bahkan apa? Bahkan diterlantarkan, disewenang-wenangkan, ya. Nah, ketika kita bahas ayat yang tadi saya sebutkan bahwa sesungguhnya kewajiban lelakilah yang sebetulnya mensejahterakan wanita. Saya ingin ingatkan ya bahwa seorang laki-laki itu ada kewajiban 4 wanita loh, tapi tenang dulu, 4-nya dari mana? Pertama adalah ibunya, ya. Kedua adalah istrinya. Ketiga adalah anak perempuannya. Keempat adalah saudara perempuannya. Kalau seorang laki-laki dia mensejahterakan itu, dia kemudian memberdayakan dirinya untuk melindungi, mensejahterakan. Saya kira akan terijus itu masalah wanita-wanita yang tadi Bunda yang bilang harus survive. Dia hanya bisa melakukan itu dan lain-lain. Nah, ini melihat dari kacamata sudut pandang sebelah sana. Artinya apa? Artinya memang tanggung jawab kita semuanya agar supaya apa? Agar supaya tidak ada tadi wanita-wanita yang akhirnya tidak ada pilihan lain bekerja hanya seperti itu. Nah, kita lihat kalau seandainya kita sepakati ini, artinya apa? Artinya kita harus putuskan juga masalah konsumen tadi. Ya nggak? Kalau nggak ada konsumennya, nggak akan ada itu yang namanya pekerjaan, sepi-sepi saja itu yang namanya lokalisir itu. Nah, bagaimana caranya komprehensif tadi? Tadi sudah dibahas macam-macam. Diberi skill, diberi tunjangan tadi bahkan Kiai Holil ya. Dan kemudian bagaimana memantapkan keimanannya, memberikan alternatif-alternatifnya. Banyak sekali, tapi intinya apa? Kita harus mempunyai empati kepada mereka. Kita harus merangkul mereka, kita harus mengeluarkan mereka dari pelacuran, dari prostitusi. Itu yang saya pahami dan saya tentu antum semua sepakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustadz Erick Yusuf, Pak Sarif, Kiai Jolil Nafis, Pak Ahmad Nur Hidayat. Pak Dendi terima kasih, Bu Yayang, Mbak Rudi terima kasih banyak. Kita akan jumpa lagi minggu depan di Catatan Demokrasi. Saya Maria Sega. Dan saya Andrew Merkuri, selamat malam. Sampai jumpa.